permintaan nenek itu pada saat meninggal itu pengennya ndak sakit lama-lama. Jadi kehilangan yang kedua, kehilangan almarhum suami almarhum April 2019, bisa mendampingi di saat-saat terakhir. Jadi memang atas permintaan suami bahwa suami mau fokus untuk pemulihan dan saya fokus untuk merawat anak. Saya hanya melihat jenazahnya aja. Tapi waktu itu yang Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dan keluarga selalu dalam keadaan baik, sehat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan yang saya janjikan di episode sebelumnya, di konten sebelumnya, saya akan berbagi tips move on atau bangkit dari kesedihan karena ditinggal orang-orang yang kita sayangi. Pada saat pertama kali mendengar kabar bahwa orang yang kita sayangi meninggal dunia ya, itu pasti shock. Kita mungkin cara menyikapi kita mungkin berbeda ya teman-teman, tapi yang jelas entah itu kita shock, kaget, atau mungkin histeris, atau bisa menerima, tapi pada intinya kita pasti mengalami luka yang mendalam, kesedihan yang mendalam. Kita pasti mengalami kehilangan yang luar biasa. Kita pasti mengalami hal-hal yang tidak biasa kita alami. Itu reaksi-reaksi yang manusiawi pada saat kita kehilangan orang-orang yang kita sayangi awalnya. Meskipun kita mengalami kesedihan yang luar biasa, tapi kan hidup harus terus berjalan ya. Jadi kita harus tetap melanjutkan hidup. Karena itu di konten kali ini saya akan berbagi tentang tahapan-tahapan yang saya alami pada saat move on atau bangkit dari rasa sedih karena kehilangan orang-orang yang saya sayangi. Tahap yang pertama yang saya alami ya, proses yang saya alami sampai akhirnya syukur alhamdulillah, maksudnya bisa bangkit ya. Tahap yang pertama yang saya alami, yang pertama waktu mendengar kabar itu, yang pertama yang saya lakukan istighfar dan berserah diri sama Allah. Jadi tidak pakai logika atau apapun ya, hanya istighfar, meminta kekuatan, meminta ketabahan sama Allah, terus minta petunjuk, semoga diberi kekuatan. Istighfar karena memohon ampun atas semua kesalahan yang saya lakukan. Pastinya kan saya pasti mempunyai banyak sekali kesalahan kepada orang-orang yang saya sayangi gitu sebelum mereka meninggal dunia. Namanya manusia biasa ya, pasti punya banyak sekali kesalahan. Jadi saya istighfar, meminta ampunan sama Allah, juga meminta maaf kepada Jadi istighfar, meminta ampunan kepada Allah ya atas semua dosa-dosa yang telah saya lakukan, baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia, terutama juga kepada orang-orang yang saya sayangi yang telah diambil oleh Allah. Terus berserah diri itu benar-benar menolakkan diri, benar-benar memasrahkan diri, meminta semuanya ke Allah, maksudnya minta diberi kekuatan, minta diberi ketabahan, minta diberi keikhlasan, dan minta supaya bisa menjalani ini semua gitu. Pastinya juga berpikir bahwa segala sesuatu yang diputuskan Allah ini sudah pasti yang terbaik, tidak hanya untuk saya tetapi juga untuk orang-orang yang saya sayangi yang diambil Allah gitu. Karena sebaik-baiknya tempat kembali ya kembalinya ke Allah gitu. Tahapan kedua yang saya lakukan yaitu saya memberikan ruang untuk diri saya sendiri untuk bersedih gitu. Jadi apapun yang saya rasakan di dalam hati ini ya saya menangis, saya bercerita sama Allah, saya
mengutarakan semua keluh kesah saya, apa yang saya rasakan dalam kesedihan saya tuangkan semua. Tapi mungkin saya bukan tipe orang yang bercerita ke orang lain ya, jadi memang waktu itu saya lebih banyak yang minta ke Allah, lebih mendekatkan diri lagi ke Allah. Pokoknya intinya segala sesuatu yang saya ucapkan isinya hanya doa, istighfar, benar-benar apapun yang saya rasakan saya utarakan. Saya menangis, saya memberikan waktu diri saya untuk bersedih. Saya tidak buru-buru harus cepat bangkit atau apa, tidak, saya pasrahkan aja lah. Intinya apa yang saya alami ya sudah gitu, saya wajar kalau saya mengalami perasaan seperti itu gitu. Jadi saya biarkan aja. Tapi memang saya bukan tipe yang histeris gitu, enggak, paling ya meneteskan air mata. Tapi pada saat misalkan hanya berdua sama Allah ya, kalau misalnya mau teriak, mau nangis apa ya, pokoknya intinya kita luapkan ya kesedihan kita nggak buru-buru harus memaksa diri kita untuk bisa segera sembuh dari kesedihan ini gitu. Intinya kita memberikan waktu kepada diri kita untuk memulihkan diri sendiri dulu gitu. Tahapan kedua, tahapan yang bisa dilakukan teman-teman yaitu menjaga diri dan merawat diri sebaik-baiknya. Maksudnya kalau menjaga diri, karena memang pada saat kehilangan itu kan pasti akan menguras emosi, akan menguras kesehatan kita, karena itu pasti berpengaruh terhadap kesehatan mental dan emosi kita ya pada saat kehilangan orang-orang yang kita sayangi. Tapi ya itu juga saya alami gitu, saya sempat ngedrop, maksudnya biasanya nggak pernah batuk, itu bisa batuk sampai 1 bulan. Waktunya paling cuma lebih banyak diisi dengan tangis, menangis gitu ya, tidur selain pokoknya lebih banyak waktu itu untuk meratapi gitu ya, mungkin untuk amal-amal. Terus tapi ya akhirnya jatuhnya ya kesakit, itu pasti kesakit, terus badan ngedrop, mental juga kayak nggak ada daya juang untuk hidup gitu, maksudnya ya sudahlah gitu aja, maksudnya nggak ada semangat untuk hidup gitu ya, tidak seperti biasanya hal-hal. Tapi setelah itu ya saya mulai sadar setelah kok melihat keadaan itu kok tambah ngedrop ya, maksudnya saya nggak bisa untuk terus seperti itu gitu. Ada tanggung jawab juga yang harus saya sadari, bahwa saya masih punya anak, saya masih punya keluarga yang lain yang butuh support juga saya untuk tetap melanjutkan hidup. Akhirnya saya mulai fokus untuk menjaga kesehatan diri dan mental. Ya saya mulai berobat, menjaga pola makan, menjaga pikiran ya dari hal-hal yang pikiran negatif, sehingga pada saat badan kita sehat, fisik kita pulih, otomatis mental kita juga bisa terjaga gitu. Itu juga perlu dijaga sebaik-baiknya. Jadi pada saat tahapan kedua yang kita lalui, kita bisa melalui itu dengan makan makanan yang cukup dan bergizi, terus istirahat yang cukup, supaya kita tetap tidak depresi atau mengalami guncangan mental. Tahapan yang ketiga yang bisa dilakukan teman-teman, jangan ragu untuk mencari support atau dukungan dari keluarga atau pihak lain ya. Teman-teman bisa bercerita tentang kesedihannya, berbagi tentang apa yang dialami. Intinya teman-teman jangan merasa sendiri atau kesepian gitu. Kalau saya karena memang gak terlalu cerita, gak terlalu terbuka, karena saya merasa bahwa kesedihan yang saya alami juga keluarga saya, kalau misalnya saya menceritakan kesedihan saya, keluarga saya akan mengalami kesedihan yang lebih gitu, karena memang saya kan kehilangan 3 orang gitu. Jadi tidak hanya saya yang mengalami kesedihan, tapi juga keluarga saya. Jadi saya lebih banyak untuk sedih ya, bercerita sama Allah. Kalau misalnya ada teman-teman ya menceritakan, tapi ya hanya sekedarnya aja gitu. Kalau ditanya, kalau nggak ditanya ya enggak. Jadi memang, tapi lebih banyak ini sih
saya lebih banyak berinteraksi lah intinya sama Allah tuh, ngomong, ngobrol ya sama diri saya sendiri, menyatakan harus kuat dan sebagainya. Kalau sama keluarga yang lain ya saling support, maksudnya saya lebih banyak mensupport mereka gitu, karena mereka juga merasakan kesedihan yang sama, jadi kita sama-sama lebih mendekatkan diri hubungannya, lebih mendekatkan diri komunikasinya dan sebagainya, lebih menjaga. Terus kemudian saya mensupport satu sama lain dan menunjukkan ke mereka bahwa saya baik-baik saja gitu, saya bisa tetap melanjutkan hidup, saya tetap bisa semangat untuk melanjutkan hidup supaya kesedihan yang mereka alami berkurang gitu ya. 4, tahapan yang bisa dilakukan teman-teman ya, ini buat rencana untuk memulihkan diri. Jadi bikin planning apa aja terserah. Mungkin teman-teman bisa melakukan liburan, teman-teman bisa melakukan aktivitas baru yang selama ini teman-teman pengen melakukan, atau teman-teman bisa mencari kesibukan lain, atau melaksanakan apa yang program-program yang sebelumnya tertunda, bisa semuanya teman-teman lakukan gitu. Intinya menyibukkan diri. Waktu itu saya awal-awal fokus untuk usaha ya, fokus ke usaha sama ke sosial. Terus kemudian karena usahanya sepi COVID, akhirnya saya menyibukkan diri untuk di sosial, terus melakukan kegiatan-kegiatan yang intinya memberi banyak manfaat. Terus yang paling penting adalah kita sibuk, jadi kita lama-lama lupa, ya nggak lupa sih, tapi paling nggak waktu kita nggak hanya diisi dengan melamun, menangis gitu, tapi ada hal-hal yang masih bisa kita lakukan, sesuatu yang sifatnya positif, apapun itu. Jadi bisa dilakukan bertahap ya, bisa dilakukan setelah kita bisa menetralisir perasaan kita gitu. Oke, tips yang kelima untuk bangkit dari kesedihan yaitu memaafkan diri kita sendiri. Kenapa kita perlu memaafkan diri kita sendiri? Karena pada saat kita ditinggal orang yang kita sayangi, biasanya kan kita dipenuhi dengan penyesalan ya. Menyesal mungkin karena kita pernah melakukan kesalahan, mungkin juga kita belum bisa menjadi yang seperti mereka harapkan, mungkin juga ada keinginan-keinginan dari almarhum atau almarhumah yang belum bisa kita penuhi atau belum kita wujudkan, atau mungkin ada keinginan-keinginan yang belum tersampaikan gitu atau tercapai. Hal-hal seperti itu yang membuat kita akan hidup dengan penyesalan. Makanya kita perlu untuk memaafkan diri kita sendiri. Yang perlu teman-teman sadari bahwa pada saat orang yang kita sayangi meninggal itu adalah hal yang terbaik yang diputuskan oleh Allah, pastinya di waktu dan saat yang terbaik untuk kita semua sebagai seorang hamba gitu. Dan teman-teman juga tidak perlu berkecil hati, ada hal-hal yang masih bisa kita lakukan untuk orang-orang yang kita sayangi meskipun mereka sudah meninggal gitu. Yang pertama, kita masih bisa mengirimkan doa. Doa itu yang mungkin paling dibutuhkan untuk orang-orang yang sudah meninggal ya, orang-orang yang kita sayangi. Jadi kita masih bisa mengirimkan doa yang semoga doa itu akan nyampe ke mereka. Terus yang kedua, hal yang bisa kita lakukan untuk orang yang kita sayangi yaitu kita menyisihkan sebagian rezeki untuk bersedekah untuk orang-orang yang kita cintai. Dan kalau bisa sih ini amal jariah ya, untuk almarhum atau almarhumah yang itu akan terus mengalir untuk mereka gitu. Jadi pada saat kita punya rezeki, kita harus menyisihkan itu untuk mereka supaya terus mengalir pahalanya untuk orang-orang yang kita sayangi. Oke, demikian penjelasan dari saya ya untuk tips-tips teman-teman kalau misalnya kehilangan orang yang kita sayangi, supaya semoga dengan adanya video ini bisa meringankan bebannya teman-teman, bisa memotivasi teman-teman yang pernah mengalami perasaan yang sama untuk bangkit, untuk move on, untuk tetap melanjutkan hidup. Karena bagaimanapun juga kita
orang yang kita sayangi juga tidak mengharapkan kita terus selalu dalam kesedihan. Mereka juga akan bahagia kalau misalnya kita yang hidup ini juga bahagia gitu ya. Intinya di video kali ini, untuk teman-teman yang mengalami kehilangan yang orang yang disayangi, berikan waktu untuk diri kita untuk bisa menerima kesedihan itu, memberikan waktu untuk diri kita untuk bisa menerima kehilangan itu, tapi kemudian kita memotivasi diri kita untuk bangkit kembali. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk teman-teman yang merasakan perasaan yang sama, bisa dituliskan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, comment, and share. Karena like itu gratis. Jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur. Semangat! Merdeka! Tos. Tepuk semangat gimana? Semangat!